Saudara-saudara sekalian, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Kamis 5 Agustus 2021, Pekan Biasa ke-18. Referensi renungan hari ini diambil dari Kitab Bilangan bab 20 ayat 1 sampai dengan 13. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 23. Saudara-saudari terkasih, apa yang kamu katakan harus benar, namun tidak semua kebenaran harus kamu katakan. Kata-kata bijak ini aktual di era media sosial saat ini. Pasalnya, banyak orang merasa bangga menjadi yang pertama menyampaikan berita, kadang tanpa verifikasi terlebih dahulu. Seharusnya, kalaupun berita itu benar, kadang lebih bijak juga untuk tidak menyebarluaskannya demi melindungi privasi orang bersangkutan, atau karena publik belum siap menerima kebenaran berita tersebut. Saudara-saudari terkasih, terlalu gegabah mewartakan kebenaran kadang malah kontraproduktif. Di era di mana kecepatan disamakan dengan efisiensi, orang cenderung tidak sabar. Kitab Bilangan hari ini melukiskan Musa dan Harun juga mudah kurang sabar di hadapan umat Israel yang mengeluh terus-menerus. Mereka pun cepat-cepat meminta Allah mengintervensi dengan membuat mujizat, yakni dengan mengalirkan air dari bukit batu. Mudah meminta mujizat dan kekurangsabaran kadang mengekspresikan kedangkalan iman. Tak heran Allah menegur Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku, kamu tidak akan membawa bangsa ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan setiap hari, seringkali kita diperhadapkan dengan sikap ketidakpercayaan, baik melalui tindakan, perkataan, dan lain sebagainya. Ketidakpercayaan sebenarnya selalu menjadi penghalang terhadap kita untuk menerima berkat Tuhan. Banyak orang di antara kita, jika ditanya apakah percaya kepada kuasa Tuhan, bisa menjawab percaya. Namun di sisi lain, mereka mengatakan percaya, tetapi tetap saja merasa putus asa ketika badai dan persoalan datang menghampiri. Saudara-saudari terkasih, dalam kisah Injil hari ini, Sang Penginjil Matius menunjukkan sesuatu yang berbeda dari bacaan yang pertama. Simon Petrus ditampilkan sebagai sosok yang mengenal dan mengakui kuasa serta kemuliaan Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Pengakuan Simon Petrus ini bertolak dari tanda-tanda keselamatan yang dilaksanakan oleh Yesus. Ketika Simon hadir bersama Yesus dan menyaksikan sendiri tanda-tanda serta pengajaran Yesus, Simon tidak hanya berhenti pada rasa terpesona dan kagum. Simon Petrus melangkah ke jalan pengenalan yang benar dan utuh akan pribadi Yesus. Pengenalan yang utuh melalui tanda dan pengajaran Yesus membawa Simon pada pengakuan iman bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara-saudari terkasih, pengenalan yang benar dan utuh akan Allah akan membawa kita pada suatu pengakuan iman bahwa Allah itu Maha Kuasa. Ia dapat membuat sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin. Allah
tidak pernah akan meninggalkan umat yang percaya kepadanya. Allah selalu hadir dalam semua pengalaman hidup manusia. Simon Petrus yang tidak hanya terpesona dan kagum dengan tanda-tanda keselamatan Yesus, mengajak kita untuk memiliki pengenalan yang utuh dan benar akan Allah. Pengenalan ini akan membuat kita mampu memahami cara kerja keselamatan dan kuasa Allah dalam diri kita masing-masing. Pengenalan yang benar dan utuh akan Allah membuat kita mampu mengenal dan mengalami kuasa Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita belajar dari pribadi Rasul Petrus. Kuasa ilahinya akan menghantar kita kepada pengakuan iman yang tulus akan Dia sebagai Sang Mesias. Kita pun berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.